Oke, untuk pentingnya referensi untuk di artikel ya. Maksudnya sebenarnya bukan cuma di artikel. Kalau misalnya ngomongin referensi itu berarti di semua penelitian, mau skripsi, mau tesis, mau disertasi gitu ya. Apalagi kalau misalkan kita menulis artikel ilmiah gitu. Nah, teman-teman kalau misalnya kemarin kita sudah bahas tentang judul atau termasuk bidang ilmu yang kita miliki gitu ya. Nah, sekarang referensi itu sangat penting gitu karena teman-teman misalkan menentukan judulnya udah fix, udah oke, tapi ternyata referensinya nggak ada, itu juga masalah. Nah, upayakan kalau misalkan meneliti salah satu apapun judulnya gitu ya, sesuai dengan bidang keilmuan kita, pastikan bahwa teman-teman bisa menemukan referensi yang tepat, entah dari yang buku aslinya, entah dari e-book, Google Book, bisa pakai Scholar juga. Dosen itu kan punya Google Scholar ya. Nah, terus bisa juga dari artikel, dari proceeding dan lain sebagainya gitu. Dan biasanya kan kita sering kesulitan menemukan referensi. Nah, kalau misalkan teman-teman judulnya tentang inklusi misalnya di anak usia sekolah dasar, berarti tidak hanya di kata inklusi. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan inklusi, misalnya pendampingan orang tua, pendampingan guru, regulasi dan lain sebagainya, itu juga bisa dijadikan referensi. Yang pasti karena kita bicaranya artikel ilmiah, apalagi terindeks, referensi itu sangat penting karena kita nggak boleh nulis tanpa menggunakan referensi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Permatasari. Saya akan memaparkan mengenai referensi buku. Referensi sangat penting dalam penyusunan karya ilmiah karena dengan referensi dapat memberikan informasi kepada pembaca bahwa informasi tersebut berdasarkan sumber yang benar dan dapat dipercaya. Tujuan dari referensi adalah untuk menemukan dan memperkuat sumber yang ditulis oleh penulis serta memperkuat argumen dan dapat menghargai karya orang lain yang dikutip sebagai referensi. Lalu, bagaimanakah pentingnya referensi buku? Referensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sumber acuan, rujukan, petunjuk, atau pedoman yang diberikan oleh dosen kepada mahasiswa untuk dibaca. Sedangkan buku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sekumpulan lembaran yang berisikan tulisan ataupun kosong. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa referensi buku adalah sumber yang digunakan untuk memvalidasi argumen, fakta, atau klaim yang disajikan dalam suatu karya tulis ilmiah. Untuk menjadi seorang penulis, kita wajib mengetahui jenis-jenis buku. Mengapa? Agar dapat memudahkan menulis dan buku tulis yang akan kita tulis itu jenis buku apa. Adapun jenis buku, yang pertama adalah novel, kedua cerita bergambar, ketiga komik, keempat ensiklopedia, kelima antologi, keenam dongeng, ketujuh biografi, 8 catatan harian, 9 karya ilmiah, 10 tafsir, 11 kamus, 12 panduan, 13 atlas, 14 buku ilmiah, 15 majalah, 16 buku teks, 17 buku digital. Nah, buku-buku yang sering kita pelajari di sekolah dasar, SMP, SMA, dan sampai kuliah itu merupakan buku teks. Kemudian, bagaimana cara menuliskan referensi buku yang baik dan benar? Untuk menentukan dan menuliskan referensi buku yang baik dan benar itu dengan 3 contoh. Pertama, contoh pengutipan dengan gaya Alfa. Kedua, contoh pengutipan dengan gaya MLA. Dan yang ketiga adalah contoh pengutipan dengan gaya Chicago. Jadi, pada dasarnya referensi buku itu sangat penting dalam penyusunan karya ilmiah karena dapat menunjukkan kepada pembaca bahwa sumber yang diambil itu berdasarkan sumber yang benar dan dapat dipercaya. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya adalah pemaparan mengenai referensi e-book yang akan disampaikan oleh Pak Ihwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihwan Turon dari kelompok 6 akan menyampaikan tentang pentingnya referensi e-book. Jadi
Jadi referensi e-book ini menjadi hal yang sangat penting bagi seorang penulis karya ilmiah. Secara global, perkembangan buku elektronik atau disebut dengan e-book telah meningkatkan secara pesat. Penggunaan e-book ini ya akan terus berlanjut dan berkembang. Perkembangan tersebut didukung oleh perangkat yang bisa mengadopsi ya. Jadi misalnya e-reader seperti Amazon, Kindle, Apple, iPad ya, dan smartphone. Tentu saja kemunculan e-book menantang cara membaca tradisional berupa buku cetak. Jadi perkembangannya e-book ini sangat luar biasa dan sangat membantu kepada kita bagaimana kita semua bisa mencari dengan mudah ya. Jadi e-book ini adalah ibarat perpustakaan yang secara konvensional perpustakaan secara umum kita melihatnya bahwa harus mencari, kemudian memilih dan memilah. Tetapi dengan e-book ini akan mempercepat pencarian dan buku apa yang kita inginkan sebagai bentuk referensi. Nah, sehingga dalam penulisan ilmiah atau karya ilmiah ya, atau artikel dan lain sebagainya itu akan mempercepat. Jadi e-book ini adalah merupakan salah satu teknologi yang menggunakan komputer, gadget seperti tablet, smartphone untuk membuka buku secara digital. Pada umumnya, e-book merupakan multimedia dalam bentuk yang ringkas dan praktis. Jadi e-book ini adalah sesuatu yang sangat praktis. Kalau kita melihat perpustakaan, ya, kita bisa melihatnya betapa luasnya perpustakaan dan betapa banyak buku. Kadangkala perpustakaan itu membuat keengganan bagi kita untuk masuk dan mencarinya, karena dalam pikiran kita langsung melihat ini banyak bertumpuk ya, kemudian keengganan untuk mencari. Nah, ini sangat beda dengan e-book ya. Dengan e-book ini kita langsung gunakan, kita bisa menggunakan misalnya komputer ya, langsung untuk membukanya. Nah, inilah yang menjadikan e-book ini mulai diminati dan banyak diminati. Bahkan mungkin hari ini e-book menjadi sesuatu hal yang pokok ketika orang menulis dan menjadikan referensi tercepat ya. Kemudian keuntungan publikasi elektronik sendiri ya secara online dilihat dari faktor ekonomis, kecepatan dan akses yang cepat. Jadi dengan e-book ini memang mempercepat termasuk dalam penerbitan ya, dalam penerbitan karena langsung terjangkau secara luas. Walaupun terdapat banyak manfaat, kemudahan dan nilai tambah dari e-book, namun perpustakaan elektronik ini belum banyak digunakan ya. Jadi banyak juga yang kemudian belum menggunakan. Sebetulnya e-book ini tadi mudah, murah ya, beda dengan perpustakaan konvensional. Tetapi kenapa demikian kemudian orang masih belum bisa banyak menggunakan, kecuali hanya mungkin sekedarnya atau iseng saja ya. Jadi iseng-iseng saja mungkin, bukan sesuatu yang memang menjadi tujuan. Nah ini seharusnya kita harus bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya ya. Kemudian persepsi kemudahan adalah sejauh mana seorang percaya bahwa sistem tertentu akan bebas dari upaya dalam menggunakan. Jadi kepercayaan memang ya, kepercayaan bagaimana penggunaan e-book ini. Ada persepsi mungkin kesulitan karena memang tidak punya kemampuan dalam bidang IT ya, atau teknologi informasi atau penggunaan komputer, itu memang menjadikan penyebab menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang sulit ya. E-book juga memudahkan ya para penulis dalam mengatur waktu, karena e-book dapat diakses kapan saja. Nah ini adalah keuntungannya. Kenapa kita harus mencari referensi?
Selain itu, dalam layanan e-book juga tersedia berbagai macam jurnal dan hasil penelitian yang selalu up to date. E-book akan sangat membantu mahasiswa atau para penulis ya mencapai tujuan akademiknya, atau dengan berbagai aplikasi e-book ini saat ini menggunakan secara periodik mendapatkan pemberitahuan jika terdapat buku baru atau bahkan penelitian yang terbaru. Nah ini dengan menggunakan e-book, referensi kita akan semakin luas ya. Mungkin ketika kita klik sesuatu akan muncul banyak referensinya. Jadi di situ termasuk kebutuhan buku-buku apa yang menyangkut apa yang akan kita tulis ya. Apa yang akan kita buat itu akan muncul dengan mudah ya. Untuk menggunakan e-book, pengguna atau user harus mempunyai keterampilan atau teknologi informasi tadi yang disampaikannya. Kadang-kadang itu muncul karena tidak punya keterampilan daripada teknologi informasi yang menyediakan fasilitas e-book sendiri. Karena e-book sangat erat hubungannya dengan komputer tadi ya, ataupun teknologi komunikasi lain untuk mengoperasikannya. Oleh karena itu ya, salah satu bagaimana kita bisa cepat mengakses e-book, kita harus memiliki alat-alat itu ya, apakah gadget atau komputer. Jadi itu terkait dengan pentingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Ima dan teman-teman, saya akan melanjutkan atau memaparkan tentang pentingnya referensi jurnal. Referensi adalah informasi yang dijadikan rujukan atau petunjuk dengan tujuan untuk mempertegas surat pernyataan. Referensi selalu ditemukan dalam karya tulis, terutama yang bersifat ilmiah dan membutuhkan data atau teori pendukung. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, referensi adalah sumber acuan, rujukan, petunjuk atau buku-buku yang dianjurkan oleh dosen kepada mahasiswa untuk dibaca. Fungsi referensi: 1. Memberikan informasi kepada pembaca bahwa tulisan didasarkan pada sumber yang benar dan dapat dipercaya. Kedua, menunjukkan bahwa penulis dapat menemukan dan menggunakan sumber yang kuat. Ketiga, memperkuat argumen penulis. Keempat, menghargai karya orang lain yang dikutip sebagai referensi. Kelima, menghindari plagiarisme. Sedangkan jurnal adalah publikasi ilmiah yang berisi hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti melalui proses peer review oleh pakar di bidangnya, atau sebuah catatan yang dibuat secara teratur dan sistematis tentang kegiatan, peristiwa, atau pemikiran yang terjadi. Fungsi jurnal: 1. Untuk memperlihatkan hasil penelitian yang sedang kita teliti. 2. Untuk memperlihatkan kontribusi peneliti terhadap bidang penelitian yang sedang diteliti. Ketiga, untuk memperlihatkan bahwa peneliti telah melalui proses peer review oleh pakar di bidangnya dan memenuhi standar akademik yang ditentukan. Jadi, referensi jurnal adalah elemen kunci dalam penulisan ilmiah di era penulisan ilmiah yang semakin kompleks. Sangat penting untuk memahami bagaimana cara membuat referensi jurnal yang tepat. Maka dari itu, pentingnya referensi pada pembuatan jurnal yaitu untuk membuat rujukan atau petunjuk yang berguna untuk menguatkan pernyataan atau kebenaran yang disampaikan kepada khalayak. Referensi jurnal sangat penting dalam penelitian karena dapat membantu memperkuat argumen dan memperlihatkan bahwa penelitian kita didukung oleh literatur yang relevan. Referensi jurnal juga dapat membantu untuk menunjukkan bahwa penelitian orasional dan memiliki kontribusi yang signifikan terhadap bidang penelitian yang akan diteliti.
Namun, pastikan bahwa referensi yang kita gunakan adalah dari sumber yang terpercaya dan relevan dengan topik yang sedang kita teliti. Cara membuat referensi jurnal: 1. Memahami penulisan yang akan digunakan. 2. Mengumpulkan informasi yang digunakan. 3. Format penulisan dan judul artikel. 4. Format judul jurnal dan informasi terkait. Yang kelima, DOI, itu Digital Object Identifier, yaitu perangkat lunak untuk manajemen referensi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hesti. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pentingnya referensi proceeding. Proceeding menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kumpulan makalah seminar yang telah dibukukan. Pendapat lain, proceeding merupakan kumpulan paper akademis hasil publikasi dari seminar akademis atau konferensi. Proceeding sendiri merupakan kumpulan dari karya ilmiah, khususnya makalah seminar yang dibukukan dengan ketentuan masing-masing penyelenggara seminar, di mana proceeding berisi hasil-hasil pemikiran para peneliti yang sudah diseminarkan dalam suatu acara seminar akademis yang telah dipublikasikan baik yang diselenggarakan secara nasional maupun secara internasional. Dalam proceeding, memuat makalah dari pembicara kunci, makalah dari pembicara utama lain, dan makalah dari peserta seminar atau konferensi atau simposium. Karakteristik proceeding. Secara umum, ketentuan sistematika paper atau makalah dengan proceeding mempunyai pola yang hampir sama dengan makalah hasil penelitian atau opini seperti biasa, yaitu bagian pendahuluan, bagian isi, dan bagian penutup. Namun, pada umumnya, penyelenggara seminar atau konferensi menetapkan ketentuan-ketentuan lain sesuai dengan aturan yang mereka gunakan. Penyelenggara biasanya menempatkan template yang di dalamnya sudah diatur syarat-syarat menyusun makalah atau paper seperti jumlah kata, sistematika penulisan, serta apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam makalah. Proceeding baik skala nasional maupun internasional harus memuat paper yang lengkap dan harus memenuhi format-format penulisan sebagai berikut. Yang pertama, abstrak. Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Biasanya memuat 150-200 kata. Di dalam abstrak terdapat kata kunci yang biasanya terdiri dari maksimal 5 kata yang utama dan terpilih. Pemilihan kata kunci harus mewakili keseluruhan isi naskah karya ilmiah. Yang kedua, yaitu pendahuluan. Pendahuluan memuat latar belakang permasalahan, pengantar pentingnya penelitian yang akan dikaji, dan dasar pemikiran untuk memecahkan permasalahan yang akan diteliti. Yang ketiga, landasan teori, di mana memuat teori-teori yang didapatkan dari tinjauan pustaka yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Yang keempat, hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian menampilkan data-data yang didapatkan dari penelitian, pengolahan data hasil penelitian, dan hasil-hasil temuan dari penelitian. Pembahasan menjelaskan secara detail hasil dari penelitian, menafsirkan hasil yang dikaitkan dengan landasan teori yang berkaitan dengan penelitian tersebut, memodifikasi teori yang sudah ada sebelumnya atau menyusun teori baru yang didapatkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Yang kelima, kesimpulan. Dalam kesimpulan, ditulis dalam bentuk butir-butir yang berkaitan dengan hasil penelitian, dan kesimpulan menjawab tujuan penelitian yang telah diuraikan pada bagian pendahuluan. Dan yang terakhir, daftar pustaka. Dalam daftar pustaka, minimal ada 10 referensi, baik itu referensi dari jurnal, nasional, maupun internasional, maupun proceeding, dan semua referensi yang dianjurkan dan terupdate. Proceeding. Proceeding dibedakan menjadi 4. Yang pertama, proceeding seminar nasional. Yang kedua, proceeding seminar internasional. Yang ketiga, proceeding konferensi. Dan yang keempat, proceeding simposium. Membuat proceeding. Adapun tips-tips dalam membuat proceeding yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Kedua, memiliki motivasi menulis yang tinggi. Ketiga, membaca karya ilmiah melalui website resmi perguruan tinggi dan lembaga-lembaga ilmiah yang selalu menerbitkan karya ilmiah.
Adapun proceeding harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, kaidah penulisan seperti sistematika penulisan, bahasa yang digunakan, ketentuan judul, ketentuan banyaknya jumlah kata dalam abstrak, ketentuan banyaknya jumlah penulis dalam karya ilmiah, ketentuan margin, jenis, dan ukuran font. Lalu, ketentuan banyaknya lembar halaman jika ada. Ejaan yang disempurnakan, tidak mengandung unsur plagiarisme, menghindari tulisan atau ejaan yang typo atau salah ketik. Dan selanjutnya, ketentuan-ketentuan tambahan lainnya yang diinginkan penyelenggara seminar, konferensi, atau simposium. Adapun tahapan dalam pembuatan karya ilmiah yang baik dan benar, yaitu memilih topik atau permasalahan yang akan diteliti, mengumpulkan alat dan bahan yang menunjang penelitian, melakukan survei lapangan, menyusun hipotesis penelitian, menyusun metode atau rancangan penelitian, melaksanakan penelitian dan pengumpulan data, melakukan pengolahan data dan analisis data, membuat pembahasan dan menginterpretasikan dalam hasil penelitian, merumuskan teori yang didapatkan, kesimpulan dan saran. Panduan-panduan dalam pembuatan proceeding yang baru saja saya sebutkan tadi diharapkan mampu untuk memudahkan para akademisi membuat paper dan menerbitkan proceeding. Diharapkan para akademisi juga dapat lebih bersemangat untuk membuat paper-paper yang akan disubmit pada seminar, konferensi, atau simposium, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elia Zikri Taufan Abdu. Di sini saya akan membahas mengenai pentingnya website untuk penulisan ilmiah terindeks. Nah, seiring perkembangan zaman, di era teknologi informasi seperti sekarang ini, tentunya kita banyak mendapatkan referensi-referensi yang terkait dengan penulisan indeks itu dari teknologi informasi, salah satunya adalah internet. Nah, dalam hal ini kita akan pelajari salah satunya adalah website. Pentingnya website. Website itu apa sih? Nah, website itu merupakan kumpulan banyak halaman yang berfungsi untuk menampilkan informasi gambar, teks, animasi, suara, dan juga gabungan semuanya. Kemudian kumpulan tersebut membentuk satu rangkaian bangun yang saling terkait dan terhubung dengan jaringan-jaringan halaman. Website juga merupakan suatu metode untuk menampilkan informasi terkait yang interaktif pada internet. Nah, lalu website ini dikenal juga sebagai sebutan situs atau sejumlah halaman web dengan topik yang saling terkait. Lalu halaman ini terkadang disertai pula dengan berkas-berkas, kemudian dengan gambar, dengan berkas-berkas teks, video, dan lainnya. Nah, hal ini dapat juga kita simpulkan pengertian bahwa website ini merupakan kumpulan informasi atau halaman pada suatu domain yang menampilkan dokumen berupa teks, gambar, video, suara, dan lainnya. Nah, lalu sejarah singkat web. Web itu kemunculannya adalah pertama kali melalui Tim Berners-Lee. Nah, dia itu adalah seorang ilmuwan komputer yang lahir di London dan lulus dari Universitas Oxford. Nah, mereka pertama kali itu dijulukinya sebagai World Wide Web atau Triple W. Nah, di tahun 1989. Sebetulnya proyek ini adalah bertujuan untuk mengakomodasi kebutuhan para ilmuwan di kalangan para pelajar dulu dan mahasiswa di seluruh belahan dunia dalam hal untuk mendapatkan informasi secara cepat dan otomatis. Nah, lalu pada perkembangannya tahun 1990-an, Berners-Lee ini memperkenalkan website untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas. Nah, dalam proses pengembangannya, web ini memiliki informasi dasar, teknologi dasar. Salah satunya mencakup HTML, kemudian URL, dan HTTP. Nah, lalu website ini memiliki banyak penunjang. Salah satu domainnya adalah URL atau yang disebut sebagai alamat website di dunia maya. Nah, lalu
domain-domain ini bisa dipergunakan sebagai jenis apapun, sebagai usaha, bisnis, kemudian pendidikan tentunya. Nah, ini bisa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, lalu untuk di dunia pendidikan atau di lembaga pendidikan, biasanya domainnya adalah menggunakan .ac.id. Nah, lalu dalam perkembangannya, website ini bisa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai para pendidik, tentunya website ini sangat penting dalam menunjang informasi teknologi secara menyeluruh. Nah, kemudian website ini bisa digunakan sebagai bentuk hal-hal yang positif tentunya. Nah, salah satunya adalah bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman ini sebagai salah satu bentuk penambah perbendaharaan dalam website ini. Lalu desain website itu sebagai apa? Komponen untuk menentukan kualitas serta keindahan tampilan, sehingga tampilan-tampilan di website itu bisa menarik, sehingga untuk pembelajaran kita khususnya para pendidik itu sangat diperlukan, terutama bagi dunia pendidikan khususnya di Indonesia saat ini. Nah, lalu dalam website itu ada disebut dengan konten. Nah, konten-konten ini bisa digunakan sebagai informasi gambar, teks, video, dan sebagainya yang bisa kita gunakan dalam kegiatan pembelajaran tentunya, dan juga untuk mendapatkan referensi-referensi ilmiah. Nah, lalu bisa dilakukan juga sebagai publikasi dan pemeliharaan. Nah, ini web ini juga bisa sebagai publikasi. Selanjutnya, jenis-jenis web. Nah, web populer itu salah satunya adalah sosial media. Sosial media itu banyak yang kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan sebagainya. Nah, ini bisa digunakan sebagai bahan sebetulnya untuk kegiatan pembelajaran dan pendapatan informasi dalam penulisan ilmiah terindeks. Nah, lalu selain sosial media tadi, juga dalam website itu ada e-commerce. Salah satunya adalah Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan sebagainya. Lalu juga, nah ini yang paling sering dicari adalah mesin pencari. Nah, dalam website ini banyak yang dicari, salah satunya seperti Google, Bing, Yahoo, dan sebagainya. Nah, ini digunakan untuk informasi-informasi yang sangat luas tentunya bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, selanjutnya juga ada hiburan yang bisa dicari seperti YouTube dan seterusnya. Lalu juga dalam website ini ada juga sebagai personal. Nah, personal ini adalah untuk meningkatkan personal branding salah satunya, dan dengan dengan website ini seseorang bisa mengeksplor dirinya untuk dibagikan kepada orang lain di dunia maya tentunya. Nah, lalu di pemerintah juga ada disebut dengan di zaman era digital ini digunakan sebagai informasi-informasi kelembagaan pemerintah yang bisa dibagikan ke masyarakat luas tentunya. Nah, selanjutnya yang berikutnya adalah media atau portal media. Nah, dalam portal media ini jenis website populer yang banyak digunakan di dunia khususnya di Indonesia tentunya, misalnya seperti kompas.com, kemudian liputan 6, detik.com, dan seterusnya. Nah, ini sebagai informasi-informasi berita yang bisa disampaikan kepada masyarakat di dunia maya. Nah, itu saja mungkin pembahasan singkat dari saya mengenai pentingnya website untuk penulisan ilmiah terindeks tentunya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat sebagai wawasan mengenai informasi teknologi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Referensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sumber acuan, rujukan, petunjuk, atau buku yang dianjurkan oleh dosen kepada mahasiswa untuk dibaca. Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan referensi bukan hanya menjadi formalitas, tetapi merupakan aspek integral yang memperkuat dan mendukung setiap aspek tulisan. Referensi memberikan dasar teoritis, kontekstual, dan metodologis yang diperlukan untuk membangun argumen yang kuat dan meyakinkan. Oleh karena itu, penulis harus memahami dengan baik
pentingnya referensi dalam upaya meningkatkan kualitas dan dampak positif karya ilmiah mereka. Referensi dalam penulisan karya tulis ilmiah sangat penting karena beberapa alasan utama. 1. Mendukung pernyataan dan argumen. Referensi memberikan dukungan dan validitas terhadap pernyataan dan argumen yang diajukan dalam karya tulis. Dengan merujuk pada sumber-sumber yang dapat dipercaya, penulis dapat memperkuat klaim mereka dan meyakinkan pembaca tentang keabsahan informasi yang disampaikan. Kedua, menghindari plagiat. Dengan mencantumkan referensi, penulis menunjukkan integritas akademis dan menghindari praktik plagiat. Plagiat adalah penggunaan ide, kata-kata, atau karya orang lain tanpa memberikan kredit yang sesuai. Mengacu pada sumber-sumber yang digunakan membantu mencegah plagiarisme. 3. Mengidentifikasi sumber informasi. Referensi membantu pembaca untuk menelusuri sumber informasi lebih lanjut jika mereka tertarik atau ingin memeriksa dasar-dasar informasi yang diberikan dalam karya tulis. Ini juga memungkinkan pembaca untuk menilai kredibilitas sumber-sumber tersebut. 4. Memperkaya konteks dan kepahaman. Referensi dapat memberikan konteks tambahan dan mendalamkan pemahaman pembaca tentang topik tertentu. Dengan merujuk pada penelitian atau tulisan sebelumnya, penulis dapat memperkaya karya tulis mereka dengan perspektif tambahan atau temuan baru. 5. Memenuhi standar akademis. Karya tulis ilmiah umumnya diharapkan memenuhi standar akademis tertentu, menyertakan referensi sesuai dengan gaya penulisan yang diakui seperti APA, NLA, atau Chicago, membantu memastikan bahwa karya tulis tersebut memenuhi tuntutan format dan etika penulisan ilmiah. 6. Membantu reproduksi dan verifikasi. Jika penelitian dilakukan sebagai bagian dari karya tulis ilmiah, menyertakan referensi yang jelas memungkinkan pembaca atau peneliti lain untuk memeriksa dan mengulang penelitian. Transparansi ini penting untuk memastikan bahwa temuan dapat diverifikasi dan digunakan oleh orang lain. 7. Menunjukkan pembacaan dan penelitian yang teliti. Penggunaan referensi menunjukkan bahwa penulis telah melakukan pembacaan yang teliti dan penelitian yang mendalam terkait dengan topik tertentu. Hal ini meningkatkan kredibilitas penulis dan karya tulisnya di mata pembaca. Secara keseluruhan, referensi adalah elemen penting dalam menegakkan kredibilitas, integritas, dan validitas sebuah karya tulis ilmiah.